Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan dengan saya Faris Dewanto dengan NIM 221218109 dan rekan saya Iman Lutfi Hardiansyah dengan NIM 221218137 dari kelas reguler sore. Kami akan menjelaskan materi tentang protokol jaringan, yang di mana tema kami ini diambil demi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah jaringan komputer. Langsung saja ke slide pertama. Apa itu protokol jaringan? Protokol jaringan adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi, dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim atau transmitter dan sisi penerima atau receiver agar komunikasi berlangsung dengan benar. Fungsi protokol jaringan. Apa fungsi protokol jaringan? Protokol jaringan komputer berfungsi secara umum, yaitu pengirim dan penerima dalam berkomunikasi untuk menghubungkan komunikasi serta bertukar informasi agar dapat berjalan lancar dan akurat. Selain fungsinya secara umum, protokol sendiri juga mempunyai fungsi yang lain atau yang berbeda-beda. Ada beberapa protokol yang fungsinya sama, namun berada pada tingkatan yang berbeda, yaitu fungsi-fungsi protokol jaringan yang pertama, ada fragmentasi dan reassembly. Fungsi dari fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi tadi dan setelah diterima, maka pada sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket berita yang lengkap. Lalu yang kedua ada encapsulation. Fungsi dari encapsulation adalah melengkapi berita yang dikirimkan dengan address atau kode-kode koreksi dan lain-lain. Enkapsulasi merupakan proses transmisi dengan memanfaatkan suatu protokol network yang selanjutnya akan dikemas pada protokol lainnya. Tidak heran jika pada prosesnya encapsulation memiliki 5 tahapan, yakni layering, mulai dari layer utama, persiapan data, dilanjutkan dengan layer transport, lalu layer network, lalu layer dataing, dan berakhir pada layer fisikal. Secara sederhana, encapsulation bekerja sebagai pelengkap informasi yang ditransfer bersama dengan koreksi. Alamat yang digunakan adalah alamat penerima pesan. Lalu yang ketiga, di sini ada connection control. Fungsi dari connection control adalah membangun hubungan komunikasi dari transmitter dan receiver, di mana dalam membangun hubungan ini termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. Protokol ini memiliki 3 fase. Fase yang pertama adalah penetapan koneksi yang kemudian dilanjutkan dengan fase transfer data dan terakhir menghentikan konektivitas. Lalu ketika perangkat komputer terhubung pada jaringan internet, connection control akan melakukan tugasnya dengan baik saat terjadi error, dan kesalahan akan ditanggulangi secara baik.
Lalu yang keempat ada flow control. Fungsi dari flow control adalah mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver. Bila dihitung dengan rumus matematika, kemungkinan besar kita akan mendapatkan angka yang fantastis ketika menghitung jumlah data yang berhasil ditransfer setiap harinya di Indonesia. Agar data-data yang ditransfer tidak menumpuk dan membuat lalu lintas macet, maka digunakanlah protokol pada jaringan. Flow control akan membantu mengatur jalannya lalu lintas jaringan yang akan sesuai jalurnya, sehingga banjir data yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Lalu yang kelima ada error control. Dalam pengiriman data, tak lepas dari kesalahan, baik itu dalam proses pengiriman maupun pada waktu data itu diterima. Fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. Fungsi kontrol error atau error control jauh lebih khusus daripada connection control, karena ini bekerja secara real time. Ketika terjadi kesalahan, di saat pengguna mengirimkan pesan, kontrol error akan dilakukan di seluruh protokol hingga ditemukan pusat kesalahannya, lalu untuk kemudian diperbaiki. Lalu yang keenam, transmission service. Fungsi dari transmission service adalah memberi pelayanan komunikasi data, khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Data yang ada di internet mudah sekali dilacak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, terutama jika tidak diproteksi dengan baik. Untuk menghindari kondisi tersebut, dibutuhkan fungsi transmission yang akan bekerja secara akurat dalam melindungi keamanan dan data yang diunggah atau ditransfer. Lalu slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mangga silahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan macam-macam jaringan protokol yang melanjutkan dari rekan saya, Paris Dewanto. Macam-macam jaringan protokol. Yang pertama ada Ethernet. Ethernet menggunakan metode akses yang disebut CSMA/CD atau Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection. Sistem ini menjelaskan bahwa setiap komputer memperhatikan ke dalam kabel dari network sebelum mengirimkan sesuatu ke dalamnya. Jika dalam jaringan tidak ada aktivitas atau bersih, komputer akan mentransmisikan data. Jika ada transmisi lain di dalam kabel, komputer akan menunggu dan akan mencoba kembali transmisi jika jaringan telah bersih. Selanjutnya, token ring. Token ring adalah arsitektur baseband yang menggunakan sinyal digital. Dengan cara itu, ia menyerupai Ethernet, namun proses komunikasinya sangat berbeda dalam banyak aspek. Token ring adalah topologi aktif karena sebuah sinyal berputar mengelilingi lingkaran ke setiap kartu jaringan, maka akan diperbaharui sebelum dikirim. Selanjutnya, FDDI atau Fiber Distribute Data Interface adalah sebuah protokol jaringan yang menghubungkan antara dua atau lebih jaringan bahkan pada jarak yang jauh. Metode aksesnya yang digunakan oleh FDDI adalah metode token. FDDI menggunakan dua buah topologi ring secara fisik. Proses transmisi biasanya menggunakan satu buah ring. Namun jika ada masalah ditemukan, akan mencari secara otomatis menggunakan ring yang kedua. Selanjutnya ATM atau Asynchronous Transfer Mode.
merupakan salah satu protokol teknologi jaringan dan infrastruktur komunikasi yang bisa digunakan untuk berbagai keperluan koneksi antara lain LAN, Local Area Network, WAN atau Wide Area Network, dan MAN, Metropolitan Area Network. Teknologi ATM memungkinkan semua jenis data, yaitu suara, data, dan video, bisa dialirkan melalui satu jaringan telekomunikasi. Selanjutnya, TCP/IP adalah suatu standar komunikasi yang dapat digunakan untuk bertukar data antar komputer oleh suatu komunitas yang tergabung melalui jaringan internet. TCP bekerja sama dengan protokol IP untuk memastikan bahwa informasi yang dikirimkan melalui sebuah jaringan diterima oleh komputer tujuan. Selanjutnya UDP. UDP adalah kepanjangan dari User Datagram Protocol. Salah satu protokol yang menjadi lapisan transport TCP/IP sehingga mendukung atau memungkinkan terjadinya komunikasi yang tidak andal atau unreliable. Tanpa adanya koneksi antar host jaringan yang menggunakan TCP/IP, melalui UDP, aplikasi maupun software dapat mengirimkan pesan kepada komputer lain di dalam jaringan lain tanpa perlu melakukan komunikasi awal. UDP menerapkan komunikasi secara sederhana dengan mekanisme yang minimalis. Terdapat proses checksum guna memproteksi integrasi data. Selanjutnya PPP, Point to Point Protocol, sering disingkat menjadi PPP, adalah sebuah protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. PPP menyediakan metode untuk transmisi datagram lebih link point-to-point serial. PPP terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, sebuah metode untuk encapsulating datagram atas link serial. Yang kedua, PPP menggunakan tingkat tinggi data link control, HDLC, protokol sebagai dasar untuk encapsulating datagram lebih link point-to-point. Selanjutnya, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, merupakan salah satu kebijakan komputerisasi yang dibuat dan dikembangkan oleh WWW. Bisa dibilang HTTP hadir dan digunakan sebagai pengganti WWW yang sebelumnya menjadi pusat alamat dari berbagai website. Saat Anda memasukkan alamat situs pada halaman browser, penulisan HTTP selalu digunakan dan biasanya ditulis paling depan, lantas disusul dengan ikon *2//. Pola ini sudah menjadi kode yang digunakan secara umum di dunia termasuk di Indonesia. Selanjutnya ada FTP, File Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer, download, atau mengirimkan file ke server atau upload. FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data, karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Ya, Ya, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.